Selamat datang di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat ini, berada pada posisi strategis dan sentral yang bersinggungan dengan daerah-daerah lainnya di luar ibu kota Jakarta. Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan dinasti Shang di Cina dan prasasti yang ditemukan di tempuran Sungai Ciaruten dengan Sungai Cisadane memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 Masehi di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Pusat pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah kota Bogor, yaitu tepatnya di Panaragan. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1982, ibu kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990, pusat kegiatan pemerintahan menempati kantor pemerintahan di Cibinong. Dengan luas wilayah 298.838.304 hektar, Kabupaten Bogor dibatasi oleh wilayah administrasi, yaitu di sebelah utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kota Bekasi, Kota Depok, di sebelah timur Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, di sebelah selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, di sebelah barat Provinsi Banten, dan di bagian tengah Kota Bogor. Dalam konstelasi regional, Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis. Dalam konstelasi pemerintah pusat, Kabupaten Bogor merupakan kawasan andalan dan kawasan konservasi. Sementara dalam konstelasi pemerintahan, provinsi merupakan kawasan andalan. Iya, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 4.966.621 jiwa, tersebar di 40 kecamatan, 413 desa, dan 17 kelurahan. Kondisi ekonomi Kabupaten Bogor saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun pergerakan nilai produk domestik regional bruto terus-menerus bergerak naik. Meningkatnya jumlah APBD Kabupaten Bogor pada kurun waktu 2009-2013, yaitu 1,9 triliun rupiah pada 2009 mencapai 4,9 triliun rupiah pada tahun 2013. Pendapatan asli daerah pun tidak ketinggalan meningkat tajam. Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2009 sebesar 321 miliar rupiah menjadi 1 triliun 63 miliar rupiah pada tahun 2013. Tren pertumbuhan PAD dari tahun 2009-2013 sebesar 113,61% dan tahun 2012 proporsi PAD terhadap APBD mencapai 26,99%. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor termasuk daerah yang memenuhi klasifikasi daerah sehat dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan pembangunan demi pembangunan ditandai dengan berbagai kemajuan. Banyak sumber daya alam potensial dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Sektor pertanian memang memegang peranan penting dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan berbasis pedesaan untuk menghidupkan kembali sektor pertanian dengan menggerakkan berbagai faktor pendukungnya. Pertanian di Kabupaten Bogor terdiri dari pertanian tanaman pangan, sayuran dan hortikultura serta perkebunan. Produksi beras meningkat sebesar 7,3% di atas rata-rata program peningkatan produksi beras nasional. Atas keberhasilan inilah, pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia sebagai pengakuan bahwa program revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan berbasis pedesaan di Kabupaten Bogor telah berjalan baik. Sisi lain, pengembangan komoditas peternakan dan perikanan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, dan Gunung Sindur menjadi kawasan minapolitan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia sebagai pusat budidaya ikan lele.
Sapi perah dan kambing peranakan etawa pun mampu memberikan nilai tambah pada masyarakat, termasuk meningkatkan produksi susu Kabupaten Bogor sebesar 12.051.421 liter per tahunnya. Sementara itu, produksi konsumsi protein hewani asal ternak mampu meningkatkan produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 47.705.679 kg per tahun. Seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi, pengembangan infrastruktur yang memadai bagi pemerintah Kabupaten Bogor ini merupakan prioritas utama. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan ibu kota negara sehingga dapat mendorong gairah investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor. Jumlah investasi pun saat ini meningkat. Hal ini diimbangi dengan sistem pengelolaan izin usaha yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh kepentingan pergerakan, kegiatan perekonomian, sehingga hasilnya telah mampu melayani 40 jenis perizinan melalui Badan Perizinan Terpadu yang saat ini sudah memiliki standar pelayanan internasional. Untuk pembangunan infrastruktur jalan, telah dibangun jalan poros tengah timur sepanjang 47 km dan lebar 30 meter, membentang dari sirkuit Sentul dan arah Sentul Selatan, terhubung dengan Kecamatan Sukamakmur dan Tanjung Sari, yang terkoneksi dengan Kabupaten Bekasi atau Delta Mas Cikarang Timur, terkoneksi dengan Kabupaten Cianjur. Daya tarik wisata di Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat antara kebudayaan dan kepurbakalaan. Kawasan Puncak memang merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Kehadiran sebuah taman hiburan tematik terbesar di Indonesia, Janggalen Sentul di Kabupaten Bogor, menambah daftar panjang ratusan kawasan-kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bogor, dari objek wisata alam hingga wisata budayanya. Unggulan wisata budaya dari Kampung Budaya Sindang Barang, Situs Batu Tulis Ciaruten, Kampung Adat Uruk di Kecamatan Sukajaya, Bela Kampa, Kampung Cina, hingga Pura Parayangan Agung Jagatkarta. Jumlah wisatawan pada tahun 2013 pun meningkat tajam sebanyak 4.130.125 jiwa. Sementara itu, sektor industri dan perdagangan merupakan PDRB Kabupaten Bogor dan menjadi penggerak kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini pun telah mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan menjadi penggerak perkembangan pembangunan daerah, termasuk membuka peluang perluasan kesempatan kerja. Kabupaten Bogor memiliki pengrajin binaan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang bergerak di bidang industri kecil kerajinan, dari kerajinan kayu, rotan, bambu, logam, sandang, hingga kerajinan lainnya. Produk para pengrajin sebagian besar telah disebar ke pelosok Nusantara hingga mancanegara. Arah kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor difokuskan pada peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah, yakni peningkatan mutu, pencegahan dan penanggulangan murid putus sekolah. Perintisan dan pengembangan SD dan SMP unggulan serta pengembangan bahasa dan budaya daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor. Banyak sudah keberhasilan menggembirakan yang telah ditoreh Kabupaten Bogor dalam menata dan memajukan bumi tegar beriman. Untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dukungan anggaran kian menunjukkan angka-angka signifikan. Di bidang usaha pertambangan dan energi, kontribusi dan peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat meningkat cukup besar. Peningkatan cakupan pelayanan listrik pedesaan mencapai 82,10%, serta cakupan PJU sebesar 70%, dan pada tahun 2014 akan dilakukan pemasangan listrik gratis untuk 6.409 rumah, sehingga target 100% di tahun 2017 dapat terwujud.
Sementara itu, dalam upaya menyikapi era keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor melakukan berbagai terobosan. Kehadiran majalah inovasi yang terbit setiap bulan konsisten memberikan berita-berita terhangat SKPD se-Kabupaten Bogor secara mendalam. Hadirnya radio dan TV Tegar Beriman sebagai media komunikasi Kabupaten Bogor dengan masyarakat, instansi-instansi lokal, hingga pejabat tingkat nasional di Jakarta. Kehadiran televisi milik pemerintah Kabupaten Bogor ini diharapkan mampu menjadi saluran kemajuan Kabupaten Bogor dalam menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan fungsi Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara. Ragam kegiatan unit layanan pengadaan secara elektronik dan kehadiran website Kabupaten Bogor, program pembangunan jaringan intranet ini akan menunjang dan mempercepat koordinasi antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bogor yang pada akhirnya mampu melayani masyarakat Kabupaten Bogor, mengingat visi Kabupaten Bogor yang baru membutuhkan koordinasi yang cepat, akurat, dan merata menuju kabupaten termaju di Indonesia. Sementara itu, salah satu program unggulan yang sekaligus menjadi penciri Kabupaten Termaju adalah penuntasan rumah tidak layak huni. Penyelesaian rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor akan segera dituntaskan hingga tahun 2018 mendatang dan menyeluruh di setiap desa di Kabupaten Bogor. Beragam program-program pro rakyat yang bersentuhan langsung sesuai kebutuhan masyarakat terus-menerus diperkuat, mulai dari tercapainya akses pelayanan kesehatan yang murah dan mudah bagi masyarakat hingga terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Di Kabupaten Bogor terdapat 4 unit rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Bogor, 4 rumah sakit khusus, serta 4 rumah sakit swasta dan 101 puskesmas yang terdiri dari 40 unit pelaksana teknis puskesmas, 21 diantaranya puskesmas dengan tempat perawatan, serta 61 unit pelayanan fungsional puskesmas pembantu yang di dalamnya terdapat 10 wahana dan didukung oleh 23 puskesmas keliling dan 38 ambulan. Banyak sudah keberhasilan menggembirakan yang telah dipersembahkan Kabupaten Bogor untuk masyarakatnya. Banyak pula kunjungan-kunjungan para investor dari dalam dan luar negeri yang ingin dan sudah berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor. Bukan sebuah hal yang mudah untuk mewujudkan harapan menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Peningkatan kekuatan dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai aspek terus-menerus dipacu, termasuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai wujudnya komitmen memperjuangkan peningkatan pelayanan publik. Majulah Kabupaten Bogor, majulah sebagai kabupaten termaju di Indonesia, dan semoga saja semboyan Prayoga Tohaga Sayaga selalu tertanam dan terpatri di dada setiap insan di bumi Tegar Beriman.